Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis, yaitu Bapak Muhammad Bahrudin Yusuf MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Aryesta Aswani dengan NIM 2404 1070 406. Baik, sebelum lagi memulai pembahasannya, saya akan membacakan satu hadis yang mengenai tema pada kesempatan kali ini. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, kita ambil tema yaitu tentang kejujuran membawa kebaikan. Nah, konteksnya di sini bukan hanya untuk menjadi tugas UTS mata kuliah hadis, namun juga ini menjadi refleksi diri untuk kita, bahkan untuk yang lainnya. Mengapa demikian? Karena di zaman sekarang, zamannya era digital sekarang, banyak banget menemukan orang yang benar-benar jujur, apalagi dalam dunia digital ya. Banyak banget berita-berita hoax yang kita harus mencerna terlebih dahulu berita tersebut. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini menegaskan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur dan berkata kebenaran, meski memang pahit. Memang kejujuran itu membawa kepahitan, bukan membawa kepahitan, tapi konsekuensinya membawa kepahitan. Nah, jadi teman-teman, untuk membiasakan perilaku jujur, kita bisa membiasakannya. Bersikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu dalam keluarga. Contoh nih, kalau misal ada adik atau kakak, contohnya adik memecahkan barang tuh piring. Sikap adik atau kita yang memecahkan barang tersebut seharusnya jujur kepada orang tua. Mah, Pak, tadi adik mecahin barang yang tadi mau ngambil makan, taunya tangan adik licin terus pecah piringnya. Nah, itu salah satu contoh sikap jujur dalam keluarga, meski konsekuensinya dimarahin oleh kedua orang tua. Tapi tidak apa-apa, itu salah satu untuk melatih diri kita bersikap jujur. Selanjutnya, dalam dunia lingkungan sekolah. Sini sering banget, apalagi saat ujian. Nah, di ujian ini sering banget seorang siswa itu mencontek saat ujian. Mungkin ini hal yang sepele bagi dalam dunia lingkungan sekolah, bahwasanya mencontek itu tidak diperbolehkan namun menjadi hal biasa dalam lingkungan sekolah. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada masa depan. Begitupun dalam dunia pekerjaan. Seorang yang jujur dalam dunia pekerjaan pasti akan dipercaya oleh atasan dan karyawan. Contohnya seseorang yang jujur dalam melaporkan keuangan perusahaan atau tidak mengambil hak milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Itu menunjukkan bahwasanya karyawan tersebut
memiliki profesionalisme dalam dunia pekerjaan. Nah, Allah juga berfirman surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya Islam sangat menekankan pentingnya rezeki yang halal yang didapatkan dengan cara yang baik pula. Salah satunya lewat kejujuran. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita, atau bahkan lingkungan kita, itu masih banyak banget yang tidak jujur. Kita masih sering menjumpai orang-orang yang menghalalkan segala cara hanya demi money. Apa itu money? Atau uang. Contohnya tuh ada yang menipu, berbuat curang, bahkan mengambil hak orang lain. Padahal kejujuran membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Meskipun memang hasilnya tidak sebanyak atau meskipun hasilnya mungkin sedikit ya. Tetapi jika diperoleh dengan cara yang halal, maka Allah akan mencukupi kebutuhan. Dan sebaliknya, jika kita mengambil harta yang diperoleh dengan cara yang haram, maka tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan hanya kesengsaraan dalam dunia akhirat. Meskipun yang kita dapat dalam cara yang haram tadi itu membawa banyak kelimpahan harta, itu tidak akan membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat. Adapun salah satu contoh pada kisah Rasulullah SAW yang saat beliau berdagang, yaitu saat beliau diberi amanah oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk membawakan dagangan dari Khadijah. Khadijah ini ialah seorang wanita janda, agar wanita kaya raya. Nah, beliau ini, Nabi Muhammad ini, Rasulullah, ditugaskan untuk membawa dagangannya Khadijah ini ke Syria. Nah, sudah dari Mekah ke Syria, singkat cerita, dari Mekah ke Syria, beliau membawa dagangan Khadijah, dan telah sampai di Syria, beliau dagangkan sampai ludes dagangan tersebut. Lalu kembalilah Rasulullah ini ke Mekah. Sudah beliau kembali ke Mekah, lalu hasil dagangan yang telah Rasulullah jualkan tadi diberikan kepada Khadijah tanpa mengambil besar pun dagangan yang dijual tadi. Jadi setelah Rasulullah jual dagangannya tadi, hasilnya dikasihkan oleh Khadijah seluruhnya tanpa mengambil sedikit dari hasil tersebut. Kejujuran Nabi Muhammad tersebut menjadi pertama mendapat Khadijah kagum dengan cara berdagangnya Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu beliau bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan oleh pamannya atau yang dijual tadi. Dari situ pula kita mendapat kesimpulan dari keseluruhan bahwanya benar kejujuran itu membawa kita, bukan hanya kita tetapi orang lain juga ya, membawa kita pada hal kebaikan. Apa aja sih hal kebaikannya itu? Yang telah dijelaskan kita tadi ya. Yang pertama, itu membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ridhoi, apa yang dilakukan? Yaitu pasti orang-orang sekitar kita
ketika kita melakukan kejujuran akan membawa kepercayaan. Yang ketiga, yaitu ketenangan hati dan jiwa. Yang keempat, yaitu melatih kedisiplinan, amanah, tanggung jawab, serta tidak curang untuk melakukan hal apapun itu. Dan yang terakhir, kebaikan yang terakhir, yaitu memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.